Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang esensi tugas belajar dan in-service training, di mana saya beranggotakan 4 orang, yaitu Selviana Jalil atau saya sendiri dengan NIM 19.16043, Muhammad Awal Afriansyah dengan NIM 19.60047, Sri Suwarni dengan NIM 19.60056, dan Nur Atasya dengan NIM 19.60064. Nah, kita masuk di materi. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang tugas belajar. Yang pertama yaitu pengertian tugas belajar, di mana pengertian tugas belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pegawai negeri sipil atau guru untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, bukan atas biaya sendiri dengan meninggalkan tugas pokok sehari-hari sebagai seorang guru. Yang kedua, tujuan program tugas belajar. 1. Meningkatkan kualifikasi formal guru sehingga sesuai dengan peraturan kepegawaian yang diberlakukan secara nasional maupun yayasan yang menaunginya. Kedua, meningkatkan kemampuan profesionalisme guru sekolah dasar dalam rangka meningkatkan kinerjanya, kualitas penyelenggara pendidikan di sekolah dasar. Yang ketiga, menumbuh kembangkan motivasi para pegawai sekolah dasar dalam rangka meningkatkan kinerjanya. Yang ketiga, sifat tugas belajar. Bagian A, diberikan secara selektif, artinya hanya mereka yang memenuhi persyaratan tertentu yang dapat mengikuti program tugas belajar. Bagian B, mengikat, artinya setelah selesai mengikuti pendidikan, peserta tugas belajar harus kembali melanjutkan tugas di instansi asal, kecuali ada ketentuan lain. Bagian C, waktu penyelesaian studi terbatas, yaitu maksimal 30 bulan atau 5 semester di dalam negeri. Yang kedua, maksimal 20 bulan atau 4 semester di luar negeri. Bagian 4 yaitu hak peserta tugas belajar, di mana ada beberapa, yaitu yang pertama, para calon yang sudah resmi dinyatakan sebagai peserta tugas belajar memiliki uang pendaftaran, biaya untuk mengikuti tes, biaya registrasi, pembayaran SPP, pembelian buku dan materi pembelajaran lainnya, biaya penelitian, biaya penyusunan tesis, biaya perjalanan berangkat awal kuliah dan pulang setelah lulus, dan yang terakhir, biaya hidup. Yang kelima yaitu kewajiban peserta tugas belajar. Di samping hak-hak tersebut, selama mengikuti pendidikan, para peserta juga berkewajiban untuk melaksanakan hal-hal berikut. Yang pertama, belajar secara sungguh-sungguh dan berupaya agar dapat menyelesaikan program pendidikan mereka tepat waktu. Kedua, menyampaikan rencana dan hasil studi kepada kepala sekolahnya masing-masing. Ketiga, menyampaikan laporan kemajuan secara periodik kepada kepala sekolahnya masing-masing atau pemberi tugas. Dan terakhir, melanjutkan tugas di instansi asal minimal selama 2N ditambah 1, di mana N ini adalah lama tugas belajar. Yang keenam, sanksi peserta tugas belajar. Agar tugas belajar betul-betul diselesaikan dengan sebaik-baiknya, maka perlu adanya sanksi, di mana di sini ada 2 sanksi untuk peserta tugas belajar, yaitu yang pertama, jika tidak dapat menyelesaikan studi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, yang bersangkutan harus menyelesaikan studinya dengan biaya sendiri. Yang kedua,
apabila setelah menyelesaikan studi yang bersangkutan meninggalkan tugas pokok semula, yang bersangkutan harus mengembalikan biaya studi yang telah digunakan. In-service training. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari in-service training. Program in-service training adalah suatu usaha pelatihan atau pembinaan yang memberi kesempatan kepada orang yang mendapat tugas jabatan tertentu. Dalam hal tersebut adalah guru. Untuk mendapat pengembangan kinerja, program in-service training dapat dilaksanakan melalui kegiatan kelompok kerja guru atau KKG, musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP, musyawarah kerja kepala sekolah atau MKKS, dan musyawarah kerja pemilik sekolah atau MKPS, sudah tentu termasuk PGRI, Organisasi Perjuangan Para Guru. Kedua, tujuan program in-service training melalui kegiatan KKG atau MGMP diharapkan guru memperluas wawasan dan pengetahuan dalam berbagai hal, khususnya penguasaan substansi materi pembelajaran, penyusunan silabus, penyusunan bahan-bahan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, memaksimalkan pemakaian sarana dan prasarana belajar, memanfaatkan sumber belajar, dan lain sebagainya. Memberi kesempatan kepada anggota kelompok kerja untuk berbagi pengalaman serta saling memberikan atau musyawarah bantuan dan umpan balik. Meningkatkan pengetahuan dan pendekatan pembaharuan dalam keterampilan, serta mengadopsi pembelajaran yang lebih profesional bagi peserta kelompok kerja atau musyawarah kerja. Memberdayakan dan membantu anggota kelompok kerja dalam melaksanakan tugas-tugas pembelajaran di sekolah. Mengubah budaya kerja anggota, kelompok kerja atau musyawarah kerja, meningkatkan pengetahuan, kompetensi dan kinerja, dan mengembangkan profesionalisme guru melalui kegiatan-kegiatan pengembangan profesionalisme di tingkat KKG dan MGM. Selain tujuan tadi, program in-service training juga memiliki tujuan. Di antaranya, yang pertama bagi siswa, belajar yang menyenangkan dan bermakna. Bagi guru, meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya sesuai dengan standar nasional pendidikan melalui berbagai kegiatan forum MGMP. Bagi sekolah, memiliki guru yang kompeten, produktif, kreatif, inovatif, dan profesional, serta mampu meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah. Bagi pemerintah kabupaten atau kota, memiliki guru-guru yang produktif, kreatif, inovatif, dan profesional, serta mampu kompeten meningkatkan mutu pembelajaran. Ketiga, kewajiban dan hak setelah in-service training. Seorang guru yang memiliki kinerja profesionalisme wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik. Sertifikat pendidik merupakan persyaratan untuk memperoleh tunjangan profesi dan pengakuan sebagai tenaga profesional, sehingga guru tersebut akan mendapatkan hak-hak seperti gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan fungsional, tunjangan profesi. Selanjutnya, sanksi untuk guru yang tidak memenuhi kinerja profesionalnya. Pemimpin sekolah atau dinas pendidikan berkewajiban memberi teguran lisan, peringatan tertulis, penghentian sementara, maupun penghentian permanen. Tunjangan profesi pendidik terhadap pendidik atau sanksi lainnya sesuai dengan kewenangan pemimpin sekolah, dinas pendidikan apabila berdasarkan hasil evaluasi kinerja tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu, sekolah bertanggung jawab penuh atas kebenaran laporan kinerja dan ketepatan waktu melaporkan. Nah, itulah tadi pengertian dari in-service training. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.